Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun serta berbagai informasi ya buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi ataupun videografi. So kalau misalkan kalian tertarik dengan semua hal tadi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen nepatin janji gue, dimana gue pengen membahas lebih in-depth tentang penggunaan file video RAW yang dihasilkan dari Cinema Camera Zcam E2. Sorry, gue pengen ngomong Z-RAW, Zcam E2. Dan kalau kalian belum nonton review kalian bisa cek di situ karena menurut gua itu kamera cinema yang sangat compact dan sangat menarik juga buat kalian ketahui gitu secara pembahasannya. Jadi ya silahkan kalian tonton, siapa tahu jadi racun dan kalian jadi beli gitu kan, who knows. Dan kali ini gue pengen membahas tentang file RAW yang dihasilkan oleh kamera tersebut. Ada dua file di sini, yaitu Z-RAW dan juga ProRes RAW. Dimana gue nggak bisa bahas semuanya ketika di video reviewnya, takut terlalu panjang. So di sini kita in-depth dan praktek langsung aja. Oke, jadi gue udah screen record di sini dan kita akan nyicipin kedua file tadi di Adobe Premiere. Karena ada beberapa hal yang menurut gue patut juga buat kalian ketahui dari file RAW ini. Oke, pertama kita akan cobain si Z-RAW. Nah, buat kalian yang belum tahu, buat file RAW sendiri itu adalah file video yang tidak compressed. Jadi biasanya kalau kalian nonton video dalam bentuk .mov atau .mp4 itu adalah file yang sudah dikompres, yang sudah di decode jadi file yang lebih efisien. Jadi file yang ya udah enak buat ditonton tapi tidak enak buat diedit biasanya karena mereka informasinya sudah hilang, sudah diperkecil menjadi informasi yang akan ditampilkan doang. Itu namanya file video yang sudah compressed. Nah, RAW itu adalah ibaratnya file mentahnya, dimana kita masih punya banyak kapabilitas. Tapi ada beberapa tipe RAW dan banyak banget tipe-tipe file RAW. Tapi di sini kita hanya akan membahas dua karena kamera itu cuma bisa dua, yaitu Z-RAW yang dibuat secara internal dan juga ProRes RAW kalau kalian pakai external recorder. Nah, Z-RAW sendiri sebenarnya kalian harus buka pakai yang namanya Z-RAW Video Suite. Oke, secara default Z-RAW sendiri tadinya kalian kalau pengen akses kalian pakai Z-RAW Video Suite yang ini lagi gue buka, cuman ini videonya ngaco ya, sorry gue pilih filenya dulu. Nah, ini salah satu filenya. Ini kalian harusnya pakai Z-RAW Video Suite ini, dan di sini sebenarnya agak kurang reliable sama seperti RAW-nya Canon 1DX yang harus pakai software dari Canon-nya juga. Dan di sini kurang reliable karena apa ya? User experience-nya itu nggak smooth gitu menurut gue. Walaupun spek laptop gue juga udah terbilang cukup tinggi, tapi experience di sini untuk playback sangat patah-patah. Nih kalian bisa lihat gue bahkan gerakin ini aja, dia harus nunggu gitu ya, nggak real time banget. Jadi sangat nggak menarik. Lalu pengaturannya juga mungkin kalian akan agak asing karena di sini beda dengan software video editing biasanya. Nih kalian bisa ngatur beberapa hal dan lalalililinya. Oh, tapi dia bisa langsung milih color space output ya. Ini menarik karena jadi kalian nggak perlu import LUTs. Sedangkan kalau di Premiere kalian perlu import LUTs. Tapi ya ini, cuma ngasih sedikit gambaran aja. Ini standarnya kalau kalian pengen ngedit video-video Z-RAW. Tapi ternyata pihak Zcam sudah mendevelop sebuah plugin di mana kalian jadi bisa buka si Z-RAW di Adobe Premiere Windows. Apple juga bisa sih sebenarnya. Tapi ya ini akan jadi pembahasan kita juga. Jadi gue udah buka tadi mana ya? Ini. Jadi kalian tinggal download aja Z-RAW plugin v0.63. Gue kasih linknya juga di deskripsi. Kalian download dan install ini. Nanti kalian bisa open Z-RAW di Adobe Premiere kalian. Dan kalau nanti kalian pengen buka ProRes di sistem Windows, karena sebenarnya kan ProRes itu buatan Apple dan sebelumnya eksklusif di Apple, tapi sekarang udah bisa dibuka di Windows. Kalian bisa download juga pakai plugin tambahan yang dirilis oleh Apple secara resmi nih, Apple ProRes RAW for Windows 1.3. Dan nantinya kalian bisa buka ProRes RAW di After Effects, Media Encoder, Premiere Pro, dan Premiere Rush. Jadi itu dia, kalian bisa download. Gue kasih linknya juga pokoknya di deskripsi buat nyobain file ini, Z-RAW dan ProRes RAW ini. Dan untuk kalian yang pengen nyobain filenya, gue juga taruh di deskripsi, kalian bisa download. Filenya sih agak gede, gue nggak tahu nanti di ukuran berapa karena gue pengen coba lebih simple.
di video reviewnya gue kasih file ukuran 13 GB. Di sini gue coba kurangin ya filenya biar lebih bisa di-download. Gue nggak tahu nanti ukurannya berapa, tapi ya gue usahain lebih bisa di-download gitu kan, karena sebelumnya 13 GB, tapi tetap kalian harus punya internet yang kuat. Dan langsung aja, nih gue udah di Premiere, udah buka Premiere, kita udah ada file ZRAW dan file ProRes RAW. Nah, di sini akan cukup menarik karena kita akan cobain apa sih bedanya ZRAW dan ProRes RAW ini. Pertama gue akan buka si ZRAW. Kalian bisa lihat gue bikin dua jenis file. Yang pertama itu menggunakan ISO 2000 dan yang kedua pakai ISO 500. Dan ini berpengaruh untuk file ZRAW. Kenapa gua shot kayak gitu? Karena ini jadi semacam apa ya? Jadi semacam hambatan dalam workflow kalian yang apa ya? Gue jadi belibet sendiri jelasinnya. Tapi kita akan praktekin langsung biar kalian langsung jelas kalau ini menjadi suatu hambatan dari benefit file RAW kalian sendiri. Jadi gua akan buka yang ZRAW ISO 2000 kayak gini. Nah, ini adalah file ZRAW ISO 2000. Lalu kalau kalian buka file RAW dari kamera apapun yang didukung oleh Adobe Premiere, kalau kalian ke Effect Control, itu ada file master. Ini kalian bisa lihat nih di kiri atas file master, dan kalau kalian buka, yang nongol di situ adalah settingan RAW video kalian. Nah, di sini kalian punya settingan kalau si ZRAW ini bentuknya adalah ISO value. Jadi ISO value kalian akan nongol di sini 2000. Dan karena dia filenya RAW, kalian bisa ubah ISO kalian. Entah kalian mau tinggiin misalkan ke 800, atau dalam kasus ini karena kita ngerekamnya overexpose, kita akan turunin ke 500. Nah, filenya jadi agak lebih gelap, tapi di sini sebenarnya kita belum terlalu kelihatan ya, karena filenya juga masih ini banget. Masih apa namanya? RAW warnanya, karena ini profile color Z-Log 2 juga. Kita balikin ke 2000. Kita akan buka Lumetri Color dulu. Gua nyalain aja di sini Lumetri Color dan kita pasangin LUTs dulu. Gua akan pakein LUTs Z-Log 2 to Rec 709 33 normal. Nah, ini dia ada warnanya, cuma kita nggak lihat karena dia masih overexpose. Sebenarnya udah ada warnanya gitu, walaupun nggak terlalu pekat juga. Dan ini filenya kalau misalkan kalian merekam di ISO 2000. Ini belum kita ubah, kita akan turunin ISO-nya ke 500. Kalian bisa lihat detail-detailnya akan mulai muncul. Nah, jadi bisa kepake gitu kan. Dari yang tadinya putih kayak gini, ting blown out, tapi kalian bisa turunin melalui ISO settingnya ke 500. Dan ini sangat menarik menurut gua, karena kalau misalkan kalian pakai video compressed, itu nggak bisa melakukan hal tersebut. Dan ya ini adalah salah satu benefit dari file RAW. Kita akan balikin dulu ke 2000 karena gue pengen nunjukin ke kalian sesuatu. Kita akan nyalain Vectroscopes. Mana dia Lumetri Scopes kalau di sini ya namanya. Gue ingetnya dulu Vectroscopes. Gue tunjukin aja di sini nih sebelah timeline karena kita lagi nggak terlalu butuh timeline ya. Kita nggak nyusun-nyusun. Tapi kalian bisa lihat data warna dari si Vectroscope ini. Kalian bisa lihat, kita balik ke pengaturan si ZRAW. Nah, ini kan di ISO 2000. Kalian bisa lihat ya, ini udah hampir clipping dan hampir semua data colornya berada di sisi highlight di atas. Lalu kalau kita turunin ISO-nya, dia jadi ada di tengah. Dan sebenarnya ini agak delay ya si Premiere, karena tadi kalian bisa lihat nih, agak aneh banget. Kita ke Gope, dia turun tapi si Vectro-nya ini belum nyebar gitu. Jadi kayak cuma terkesan turun doang. Tapi pas kita klik file di Premiere Pro-nya, baru dia filenya mekar gitu kan. Informasi color datanya tuh baru terlihat jadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Dan kita bisa ngatur lagi kalau pengen terlihat lebih hidup, kontrasnya dinaikin. Sorry, gue akan pilih ini, kontrasnya dinaikin, shadow-nya diturunin. Mungkin ini exposure masih terlalu tinggi, jadi gue turunin. Highlight-nya juga akan gue turunin dikit. Saturasinya gue bikin agak pekat dan kalian bisa lihat gambarnya bisa jauh lebih kepake dibandingkan sebelumnya gitu kan. Nah, ini adalah file dari ZRAW. Yang menarik, makanya gue bikin dua file. Gue juga bikin yang nge-shoot pakai ISO 500. Nah, di sini jadi
agak membingungkan karena ketika kita buka file masternya itu dia ISO-nya udah 500 dan kita nggak bisa turunin terlalu jauh. Mungkin gua kasih warna dulu ya biar jelas. Nih gua akan kasih LUTs yang sama, Z-Log to Rec 709 33 normal. Terus dan ya sekarang kita cuma dapat pengaturan agar ISO-nya itu turun ke 400 doang, nggak bisa terlalu jauh. So ya gambar kita nggak bisa terlalu selamat di sini. Walaupun di exposure kita bisa nurunin dikit, tapi kalian bisa lihat karakternya tuh nggak gitu ngikut. Nah ini kalau kita selamatin pakai kontras atau pakai saturasi ya nggak akan selamat juga. Exposure kita turunin di sini karena detail-detailnya itu udah clipping. Nah ini yang menarik karena ini sangat berbeda dengan kasusnya kalau misalkan di ProRes. Kita akan buka file ProRes-nya. Kita buka ProRes yang ISO 2000 dulu. Kita make a new sequence. Bentar, ini ketutupan. Nah ini ProRes RAW. ProRes sih udah ada warnanya ya, karena kita nggak perlu. Jadi kita nggak perlu pasangin LUTs lagi karena dia nggak Z-Log 2, dia udah punya color space sendiri. Dan ini ISO 2000. Kalau kita lihat ke effect control, lalu master di file ProRes RAW-nya, itu dia filenya, pengaturannya hanya ada bagian exposure. Dan ini bisa kita drag. Nah kalian bisa lihat ya di Lumetri Scopes itu. Bentar, gua akan balikin dulu Lumetri Scopes-nya 0. Dan Lumetri Scopes-nya kalian bisa lihat tadinya kayak gini. Lalu kita ubah lagi di masternya. Kalau kita turunin misalkan ke min 2. Lihat, gambarnya jadi bisa kepake dan kalau kita lihat Lumetrinya dia juga bisa lebih turun gitu kan. Maksudnya datanya jadi lebih lengkap. Nah, ini kalau misalkan kita ngaturnya nggak lewat si pengaturan ProRes RAW-nya ini, pengaturan ProRes RAW-nya. Ini udah gue balikin ya, value-nya udah 0. Tadi karena gue udah Ctrl Z. Lalu kita atur directly dari Lumetri Color. Ini kalau kita turunin, nah dia bisa. File-file clippingnya itu detailnya kembali tanpa harus kita bermain di file masternya. Jadi yaitu kita dapat warnanya balik ya kan, kita tinggal naikin kontrasnya, highlightnya agak turunin dikit mungkin, shadownya diturunin biar lebih hidup, saturasi agak kencengin. Ya mungkin warnanya bukan preferensi kalian ya, tapi kalian bisa lihat tuh, jadi bisa kepake dan lancar gitu. Si Z-RAW juga sebenarnya lancar sih kalau kita playback, nggak kayak pakai Z-RAW video shoot-nya. Nih kalau kita play, tuh, lumayan lah buat scrubbing dia jauh lebih baik daripada pakai Z-RAW video shoot-nya. Nah, yang membedakan di sini kita nggak terbatas oleh settingan ISO-nya. Ibaratnya kalau misalkan kalian nge-shoot overexpose, padahal kalian udah pakai ISO yang rendah, itu masih bisa selamat di ProRes RAW. Kita contohin, ini adalah yang ISO 500, kalian bisa lihat tuh ya di nama filenya. Jangan lihat dari ini ya, nama composition, karena nanti membingungkan. ISO-nya gue hilangin. Nah, ini kalian bisa lihat, ini filenya di-shoot menggunakan ISO 500. Dan kita masih bisa mengurangi exposure-nya. Terserah kalian mau nguranginnya di master, cuma di master gue merasa kayak agak delay gitu ya. Nggak ada preview instannya, ya kan? Kelihatannya cuma di Lumetri Scopes. Lalu kalau kalian lepas baru keubah nih. Nah, kayak gitu. Jadi gue memilih untuk tidak mengaturnya dari settingan ProRes-nya. Gue akan ubah langsung dari Lumetri Color dan kita bisa langsung lihat preview perubahannya dan Lumetri Scopes-nya juga langsung berubah. Jadi lebih jelas gitu dan mungkin di angka segini lebih enak. Kontrasnya gue naikin, shadow-nya gue turunin biar kelihatan lebih hidup, saturation-nya juga agak dikencengin dikit ya. Dan ya filenya jadi bisa kepake gitu kan. Kalau exposure kita nolin, jadi file keluar dari kameranya itu sebenarnya kayak gini. Nah, ini dengan editan kontras dan lain sebagainya. Sedangkan
Kalau kalian pakai kamera normal, bukan pakai file RAW dengan video yang udah kompres, file ini tidak akan ketolong, tidak akan bisa ditolong gitu. Sedangkan di sini kita bisa kurangin exposure dan detailnya masih cakep. Ya, ini adalah salah satu benefit dari penggunaan file RAW. Dan dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau filenya ZRAW masih agak isu menurut gua karena kita kita terbatas akan penggunaan value ISO yang kita pakai ketika syuting. Karena gini, konsep dari gua, maksud gua nih, kalau kita nge-shoot dan filenya overexpose, itu kan biasanya harusnya kita udah ngurangin ISO-nya ke ISO terendah. Jadi sangat jarang kita akan overexpose tapi keadaan ISO-nya kayak tadi di 2000. Sedangkan kita lebih sering file tetap agak overexpose tapi filenya udah kita maksudnya settingan kameranya udah berada di ISO terendah. Cuman masih agak overexpose dan kita masih punya kapabilitas untuk nurunin lagi di post processing kalau kita pakai ProRes RAW. Sedangkan kalau kita pakai si ZRAW itu tidak possible. Gua harap kalian mengerti dari apa yang gue jelaskan walaupun terkesan agak muter-muter mungkin ya. Tapi ya gua harap bisa jadi gambaran yang cukup jelas. Dan di sini gue pengen ngasih lihat juga ke kalian contoh yang lebih ekstrim aja kayak gini nih. Jadi kan kemarin ada yang bilang kalau pakai file RAW berarti udah nggak perlu ND filter karena kita bisa nurunin exposure. Nyatanya enggak, karena kita tetap punya batasan. Karena data digital tetap punya batasan di mana tidak semua data tertangkap ketika settingan kita salahnya tuh kelewat salah gitu. Kayak sekarang nih kalian bisa lihat, ini udah clipping banget. Bahkan kita bisa lihat ya, palanya Cimeng nih udah hilang di sini, udah nggak ada previewnya sama sekali. Ini bisa kita turunin, kita masih bisa menyelamatkan beberapa detail, tapi ada batasnya. Kita tidak bisa menurunkan sejauh yang ini. Ini kan masih bisa dipakai nih, videonya cakep gitu, masih bisa dilihat dengan baik. Sedangkan file yang gede ini, kita turunin exposure-nya. Kalian bisa lihat, ini tetap luar biasa sih. Sebenarnya ini menurut gue tetap luar biasa karena dari kayak gini, dari palanya nggak kelihatan, dia bisa langsung detailnya tuh nongol gitu. Mukanya kelihatan jelas, rambutnya, kacamata, mata, dan lain sebagainya, daun-daun di belakangnya itu jadi lebih kelihatan. Tapi tetap ada batasnya karena kalian bisa lihat, ini di Lumetriscope kalian bisa lihat nih ya, ada garis kayak gini. Ini masih banyak warna yang clipping, yang hilang gitu detailnya. Dan kalian bisa lihat juga secara langsung di gambar kalian. Nih banyak highlight-highlight yang nggak bisa ke-restore sama sekali. Walaupun tetap menurut gua cukup luar biasa dari apa yang bisa kita dapatkan lewat editing doang. Karena sebelumnya, gue balikin lagi nih, sebelumnya gambarnya kayak gini, exposure-nya. Lalu kita bisa kurangin kayak gitu. Teknologi ya. Gue sih nggak paham jujur aja how it works gitu kan, bagaimana dia bisa seperti itu. Tapi paling nggak di sini gue pengen ngasih lihat. Gue di sini pengen ngasih lihat ke kalian aja gambaran penggunaan si ZRAW dan ProRes RAW, dimana menurut kesimpulan gue, ProRes RAW itu bisa lebih reliable digunakan dalam produksi kalian. Ini kan contoh ekstrim aja ya, sebenarnya yang ini juga ekstrim nih. Kan exposure aslinya begini. Menurut gue ini ekstrim. Menurut gue kalian tidak akan on location nge-shoot gambar dengan hasil seperti ini. Menurut gue kalian kalaupun overexpose paling ya kayak gini, kayak detailnya tuh masih kelihatan gitu, dan kalian masih punya kapabilitas untuk ngurangin di post processing. Jadi detailnya bisa lebih oke. Karena di sini sebenarnya masih agak clipping juga. Kalian bisa lihat di Lumetriscope masih ada garis-garis yang mentok di atas. Tapi ya di kondisi workflow yang idealnya kalian kan nggak mungkin overexpose sejauh itu. Paling ya kayak gini. Lalu ya kalian punya kapabilitas yang lebih jauh lagi buat nguranginnya gitu, buat nge-restore detail-detail yang lebih baik. Dan ya itu aja sih sedikit buat ngasih tahu ke kalian. Masih banyak mungkin yang bisa dieksplor dari file ini, makanya gue kasih ke kalian filenya dan kalian silahkan cobain sendiri. Dan kalian jangan lupa kalau misalkan coba-coba file ini, kalian bisa upload story di Instagram dan mention gue @erwin.chuy biar gue posting juga IG story kalian, dan juga @stmedia gitu kan, biar di repost juga sama ST Media. Jadi ya itu aja gambarannya. Ini menurut gue sangat menarik, masih banyak hal yang bisa dikulik, tapi menurut gue ini sudah jadi video yang agak memusingkan. Gue rasa jadi itu aja dari gue, sedikit gambaran, sedikit wawasan tambahan buat kalian. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya
pendapat yang berbeda, kalian punya saran atau punya apa ya, kalian udah cobain filenya dan pengen diskusi di kolom komentar, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, semoga kalian paham dari pembahasan ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Skopitro. Sorry nih, muka gue nih kayak ragu gitu ya, kayak gue tuh ragu gitu akan hal gue menyampaikan suatu informasi yang kompleks kayak gini. Tapi ya udah, itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.